Yang mereka tahu, saya Kristen, saya di gereja. Tidak mengetahui tentang apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Dengan cara apa saya harus belajar Islam? Dengan cara apa saya harus belajar Al-Quran? Nah, dengan adanya keadaan sekarang, saudara Kristen bisa dengan mudah belajar Islam. Memperbandingkan kemudian. Kenapa demikian? Ya karena kita orang dewasa, kita orang berpikir. Kita manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Jangan sampai nanti kita ditanya, kenapa kamu tidak masuk Islam? Padahal ada Islam hadir pada masa itu. Dan kamu diberi kuasa, kebebasan untuk memilih. Kenapa tidak menggunakan akal? Sedangkan setelah menerima keadaan di mana Islam itu memang selaras dengan akal sehat. Dan apa yang diyakini ini, sekarang ini tidak selaras dengan akal sehat. Itu adalah sinyal dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyapa kita untuk supaya menemukan jalan kebenaran itu. Nah, oleh karena itulah kemudian ya adalah suatu kebahagiaan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ada internet yang bisa di mana orang bisa belajar tentang Islam, belajar tentang Nabi Muhammad, belajar tentang Al-Quran. Manfaatkan kondisi itu untuk mempertebal kepercayaan yang kita anut. Atau ketika kita menganut sebuah agama dan justru kemudian kita tidak menemukan kebenaran itu di situ, tanggalkan. Untuk apa kita beragama kalau agama itu tidak sesuai dengan akal sehat? Untuk apa kita mengkitabkan sebuah kitab kalau isinya itu tidak selaras dengan akal? Untuk apa kita menyembah kepada satu sembahan di mana sembahan itu tidak memenuhi kriteria sebagai pencipta langit dan bumi? Nah, untuk itulah kemudian berbahagialah saudara-saudara yang hidup di zaman sekarang. Begitu juga sebaliknya. Orang yang hidup di zaman sekarang serba canggih, serba bisa dipelajari dengan mudah, tetapi tidak memanfaatkan kemudian keadaan ini, maka itulah orang yang paling zalim. Makanya dalam Al-Quran surah As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dengan sangat jelas di sana. Jelas, terinci, terukur, dan memang keadaannya seperti itu hari ini. Allah menjelaskan bahwa siapakah orang yang zalim ini? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu yang tidak diberi petunjuk? Orang yang sudah tahu, tidak mungkin Tuhan itu digantung. Tidak mungkin itu Tuhan mati. Tidak mungkin Tuhan itu kemudian dilahirkan. Tidak mungkin Tuhan itu kemudian dikandung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi tetap saja mengimani, mempercayainya. Maka itulah yang disebut zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Subhanallah, Bampe, syukran. Itu orang zalim itu. Orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti, cerdas, pintar, bahkan dosen, bahkan pengajar. Tetapi apa yang terlontar dari mulutnya itu tidak selaras dengan otaknya, tidak selaras dengan hatinya. Tetapi tetap aja berada pada posisi itu, maka ketika Islam datang kepadanya dan kemudian dia menolak Islam, maka dia adalah pendusta yang paling besar, termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim yang akan kekal di dalam api neraka. Saya seyakin-yakinnya saya tentang Islam, ketika datang Kristen mengajarkan tentang ketuhanan Yesus dan itu masuk akal, saya akan mempelajarinya. Sedangkan tidak masuk akal aja saya masih menggali dan mencari. Dan semakin saya menggali, semakin saya mencari, semakin saya menemukan ini tidak rasional. Ini irasional, ini bertentangan dengan akal.
Sedangkan isi Bible itu sendiri mengajarkan kasihi Tuhan dengan akal. Bagaimana mau dikasihi Tuhan ini dengan akal kalau sudah tidak masuk akal? Kasihilah Yesus dengan akalmu. Kalau Yesus itu Tuhan, kasihilah Yesus dengan akal budimu. Gimana mau diakali Yesus ini dengan menjadikannya Tuhan sementara dia nyata manusia? Nggak bisa, nggak nyambung. Oleh karena itulah kemudian ya, mari dudukkan perkara iman akal pada pewahyuan yang dari langit. Jangan pewahyuannya, jangan tulisan-tulisan yang bukan berdasarkan atas pewahyuan. Saya kira begitu, karena saya sudah mulai nguap. Silakan teman-teman yang lain. Ada Yohanes di bawah. Ya, ini ada Yohanes sama Oliver. Selamat malam, bro. Buka mute-nya. Ada yang mau bertanya, silakan. Bertanya aja dulu. Malam, Bang. Ya. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Menurut Udah izin ya Islam kan dikecilin agama biar Kristen nggak itu kena ini. menurut Islam kan agama Kristen itu agama yang menyimpang, agama sesat. Betul. Ya. Sebelum datangnya agama Islam. Ya. Menurut orang Yahudi jauh sebelum Islam, dia mengatakan Kristen itu adalah agama sesat. Ya kan sebelum itu Islam juga kan ngomong kayak gitu. Agama Kristen itu agama menyimpang, agama sesat. Orang Yahudi yang mengatakan itu. Lalu Tuhan menurunkan agama Islam untuk meneruskannya kan? Ya. Begitu kan? Betul. Nah, kita tahu jarak agama Kristen sama agama Islam itu hampir 600 tahun kan? Ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya ini, kalau agama Kristen itu agama sesat, agama penyimpang lah, kenapa Tuhan dalam tanda kutip mendiamkan eksistensi agama ini? Coba jawab. Iya. Kenapa Allah kemudian mendiamkan keadaan itu? Karena Allah sudah memberi akal kepada manusia. Manusia bukan robot. Manusia dikasih kemudian kebebasan. Dengan uraian kitab. Kamu melakukan kebaikan yang dihasilkan jannah. Kamu melakukan keburukan yang dihasilkan neraka. Allah sudah memberikan itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran sudah dituangkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Kalau yang Anda katakan tadi harus terjadi, maka pertanyaan saya balik. Kenapa harus ada perjanjian lama? Kenapa tidak perjanjian baru saja? Kalau ternyata perjanjian lama juga akan dihilangkan, ditinggalkan, tidak diberlakukan lagi. Kenapa harus berubah menjadi Kristen? Kenapa nggak Yahudi saja kita semuanya? Itu pertanyaan yang sama. Artinya bahwa kita dituntut untuk menggunakan akal sehat. Untuk menjadi manusia yang sempurna, maka diberikan akal sehat. Untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Tuhan itu tidak seperti seorang bapak yang melihat anaknya mana nakal, mana yang ini langsung dicambuk. Enggak. Tuhan itu memberikan keluasan, memberikan kemudian wewenang, memberikan kehendak free will, bebas terhadap kita. Kitalah yang berpikir, apakah betul menyembah manusia yang kata jelmaan Tuhan itu adalah satu perintah? Mana perintahnya? Nggak ada kan? Sederhana. Kenapa Anda lakukan perintahnya tak ada? Kan begitu. Jadi terlalu tinggi kita menghayal 600 tahun setelah. Kenapa kemudian Tuhan? Nah, pertanyaannya sederhana. Ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah anak Maria? Nggak ada kan? Ya, kenapa Anda lakukan? Oleh karena justru karena itulah kemudian Islam didatangkan.
Karena sudah terlalu banyak orang yang sesat oleh iblis. Maka Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang ini. Toh kalau Anda sudah menemukan Islam, sudah bertemu dengan ajaran Islam, tapi Anda tetap saja memilih ajaran kekufuran, ya itulah yang dikatakan oleh Yesus, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa 2 kali lebih jahat? Orang yang zaman itu mungkin mereka kemudian menuhankan Yesus karena tak ada agama yang menyeimbangkan. Tapi ketika sudah datang Islam, masih juga menyembah Yesus, itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Gitu saudara. Ada lagi? Ya, Yohanesnya tadi kena report dia, nggak di kick, nggak diturunkan, dia kena report. Ini ada Escobar sama Oliver. Silakan Oliver, mau bertanya silakan. Dibuka mute-nya, bro. Ya, Oliver, Escobar, silakan. Atau mungkin Bunda Mary mau bertanya lagi, silakan. Izin dulu Bang Host, saya nambahin sedikit, saya bagi-bagi ilmu pengetahuan dulu. Izin ya, boleh ya? Oke, jadi begini. Tadi ditanya kenapa Islam itu datang ya nanti di abad ke-7 ya. Saya pernah mengkaji ya, saya melakukan riset ya dari berbagai buku ya. The question-nya seperti ini. Kenapa Rasulullah itu lahir di abad ke-6? Kan begitu. Kenapa dia tidak lahir di 789? Kan begitu. Jadi saya pernah melakukan riset masalah ini. Saya mulai dari kultur budaya ya. Nah, kultur budaya Roma itu pada saat itu selaku otoritas penjajah yang memegang penuh beberapa wilayah ya di zamannya itu. Dia mulai dari abad ke-1, 2, 3, 4 itu Roma sangat sangat berpengaruh besar pada saat itu. Nah, jadi Roma itu punya kultur budaya selalu membangun atau menciptakan dewa-dewa baru dari orang-orang yang terkenal di zamannya. Muncul Yesus, muncul Paulus, lalu mereka mendewakan. Nah, saya pernah mengkaji ini. Rasulullah itu diturunkan untuk untuk meluruskan, membenarkan ya, bahkan menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Seandainya saja Rasulullah turun di abad ke-4 bukan di abad ke-6, selesai. Rasulullah pun akan dianggap dewa, akan dijadikan dewa oleh Romawi. Tapi ini sebenarnya kajiannya agak dalam ya. Nggak bisa terlalu, kalau saya bahas juga terlalu panjang. Jadi yang jelas begini. Kenapa Rasulullah turun di abad ke-6 bukan di abad ke-4, abad ke-3? Karena kalau Rasulullah turun di abad ke-3, abad ke-4, maka orang Roma pun akan mendewakannya. Mengingat pada saat itu sejazirah Arab masih masuk wilayah jajahan Romawi. Tuh secara historikal. Ya. Nah, terkait Rasulullah yang sudah dinubuatkan, sebenarnya ini hitung-hitungannya sudah ada. Hitung-hitungannya sudah ada. Dalam Kejadian 17:20 itu sudah disampaikan bahwa turunan Ismail akan melahirkan 12 raja, kan begitu. Tapi cerita di ayat sebelumnya, selanjutnya ayat 25, ya itu di situ ada Nebaid dan saudara-saudaranya. Sebenarnya ini bukan ditujukan untuk ini, tapi ditunjukkan untuk seorang raja itu yang ada, ya, yang ada setelah Isa, kan begitu. Kalau kita perhitungkan ya. Baik, saya pernah mengkaji dalam ya. Mulai dari abad ke-1 Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi ya. Dan gantung sekitar 30 sebelum Masehi menurut Kristen ya. Itu kalau kita berhitung dengan maksimum kepemimpinan seorang raja seorang Yahudi itu maksimumnya 50 tahun. Kan begitu. Berarti kalau kita bagi 600 dengan 50 ini akan menghasilkan 12. Angka 12 berarti dalam Kejadian 17 ayat 20 ini tidak sembah mengatakan bahwa saya akan memberkati keturunanmu akan melahirkan 12 raja. Kenapa bukan 13, 14, 15? Kenapa dia memilih angka 12? Berarti kenapa sudah bahwa Rasulullah memang menggenapi ini. Ini yang tidak dipelajari mungkin karena saya melakukan secara deep learning ya, terlalu dalam untuk mempelajari. Makanya pernah berpikir seandainya ini Rasulullah turun di abad ke-1, abad ke-2 selesai ini.
Ya selesai. Mungkin akan ada nabi lagi di atasnya. Karena Roma punya otoritas penuh pada saat itu untuk orang yang terkenal pada saat itu. Makanya diturunkan abad ke-6. Karena abad ke-6 ya Jazirah Arab sudah tidak dikuasai lagi oleh Roma. Itu. Dulu Roma di abad ke-4 itu puncak kejayaannya. Bahkan sampai di Afrika. Kalau kita lihat ada raja Rasulullah itu Roma. Ini yang perlu kita pelajari sama. Jadi untuk Bunda Mary atau teman-teman yang lain yang mempertanyakan kenapa Rasulullah itu 600 tahun setelah Isa diturunkan, sebenarnya salah satu epistemologinya, salah satu untuk menggenapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Israel Kejadian 17:20 itu. Dia katakan di situ 12 raja ya. Jadi sinyalnya itu gangguan itu merah sinyalnya Bang Goto. Oke deh. Sinyal Bang Goto merah itu. Putus-putus suaranya Bang Goto. Ke YouTube putus-putus. Oke, lanjut kalau gitu Ya, Bang. perbaiki dulu Bang Goto. Siap. Ini Bunda Mary silakan dilanjut atau Bang Escobar. Escobar Muslim apa Kristen? Escobar dibuka mute-nya. Ya, buat teman-teman di tab-tab layar ya, tembusin 1M ya, tab-tab layarnya biar komalnya kuat. Buat teman-teman Kristen silakan kalau ada yang mau diskusi naik. Bang Escobar dibuka mute-nya, Bang. Zuma kau mengenal rupanya ke Zuma. Orang kayak gini dinaikin teman-teman. Nah, Riva jangan aborsi anak kita, Riva sayang. Riva. Kok yang kayak gini dinaikin sih? Itu habis mabuk, habis beli balok kan. Yang pakai akal aja kasih naik bos, karena kalau yang begitu-begitu percuma aja. Bikin naik kayak balok Makassar. Ya, Neon. Selamat malam, Neon. Neon. Aduh, terjeda lagi. Ganda, selamat malam Ganda. Ganda. Ya. Ya, silakan Bang. Abang mau membantah yang di atas ini temanya Yesus utusan Tuhan, Yesus atau Yesus duta Tuhan. Silakan Bang. Atau Abang mau ditanya? Jangan simpel aja, Bang. Jangan simpel-simpel aja. Ya ini simpel Bang. Benar nggak Yesus itu adalah utusan Tuhan? Bukan ke situ Bang pertanyaanku. Oh Abang mau bertanya? Yup. Oh baik, silakan. Nyambung kalau Tunggu. Belajar dulu sebentar. nyambung tapi banci dia. Tapi jangan kayak gitu lah, gak usah ngejek, enggak. Nah Bang, Biasa lagi, Yup. lupakan aja. silakan Bang. Jadi lupa aku apa yang mau tanyakan, tunggu bentar. Lupa. Abang lupa nggak dengan nama Tuhan Abang? Bang. Bang Ganda. Ini ganda ini. campuran atau ganda? Ini yang mau aku pertanyakan. Ini. Oh, ya. 1, 2, 3. Bang Hos. Iya bang. Halo Bang Zuma. Bang Zuma mana? Iya bang.
Oke Bang Zuma. Yang mau aku pertanyakan, agama Kristen ajarannya menyamping ya kan Bang? Iya bang. Pertanyaannya, apa 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 agama Islam sebagai penyelamat untuk agama Kristen gitu Bang, menurut ajarannya? Apa sih Bang pertanyaannya? Enggak, aku mau nanya gini. Kalau abang kan membela agama sendiri kan, jadi ajarannya kami orang abang bilang ajaran agamanya menyamping. Jadi dalam agama orang abang sebagai agama orang abang yang sebagai penyelamat untuk orang Kristen gitu. Bukan penyelamat untuk agama Kristen Bang, justru Islam ini ingin menyelamatkan kalian dari kemusyrikan Bang. Ingin menyelamatkan kalian, ingin kalian itu tidak tersesat. Makanya di sini Bang Juma dan semuanya ingin meluruskan kalian, ingin membawa kalian ke kebenaran. Jadi kalau orang agama Kristen percaya sama keyakinannya dan tidak mendengarkan apa yang dibilang abang, gimana apanya orang abang, apa namanya, pendapat orang abang soal itu? Ya, abang akan kekal di neraka Bang kalau abang masih menuhankan anak manusia. Jadi misalnya kalau agama Kristen ke neraka seluruhnya agama Kristen, apa orang agama Islam ikut juga kena batunya gitu? Enggak, orang Islam akan ke surga Bang. Kalau yang A berapa? Yang A berapa? Jadi kalau orang Islam masuk surga, kalau orang Islam masuk surga, Kalau A berapa? apa masalahnya sama orang abang? Kalau Enggak ada orang masalah Bang, kalau masuk surga ya masuk surga. Masalahnya kalian akan kekal di neraka, itu masalahnya Bang. Nah sekarang kita ingin menyadarkan kalian biar kalian tidak menyembah lagi anak manusia, biar kalian ini tidak menyimpang lagi Bang, gitu Bang. Gurunda udah mau mungkin lanjut Gurunda. Iya. Sebenarnya begini, nggak perlu Islam yang Anda tanyakan terkait ini. Tanyakan aja diri Anda berdasarkan isi Bible. Di Kisah Para Rasul Anda boleh belajar di sana. Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Kamu diperintahkan mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan oleh nabi yang sama seperti Musa tersebut. Kalau kamu tidak mendengarkan ucapan nabi yang sama seperti Musa itu, maka kamu akan dibasmi. Kamu akan dibasmi dari umatmu sendiri. Artinya, ada sosok nabi yang datang, nabi itu sama seperti Nabi Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu, maka dia akan dibasmi oleh Tuhan. Itu dulu, selesaikan, gak usah ke Al-Quran terlalu ketinggian. Sekarang tanya diri saudara, siapa nabi yang sama seperti Musa? Orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan diperangi, akan dibinasakan. Nabi mana yang dimaksud itu? Menurut saudara?
Jadi dari dasar Bible aja dulu. Belajar pelan-pelan untuk mengetahui Bible. Apa sih maksudnya ini? Bukankah dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari umat kita. Nah, ini dulu. Kamu selesaikan ini dulu. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa itu? Misalnya Yesus. Siapa yang tidak mendengarkan ucapan Yesus akan dibinasakan. Nah, Anda mendengarkan ucapan Yesus kagak? Mana ucapan Yesus yang Anda dengar sampai Anda menyembahnya? Sampai Anda ke gereja? Sampai Anda menjadi Kristen? Mana? Nggak ada kan? Nah, berarti Anda tidak mendengarkan perkataan Yesus. Berarti Anda akan dibinasakan. Gitu loh. Jadi yang membinasakan Anda itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itu juga aku Yesus akan berkata dan berterus terang kepada mereka, lenyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran Bang P. Nah itu Anda harus selesaikan itu dulu. Ternyata menurut Bible, Kristen itu akan masuk ke dalam neraka. Lalu apa hubungannya? Apakah umat Islam itu akan berduka? Apakah umat Islam itu akan sengsara? Apakah umat Islam itu akan rugi? Umat Islam itu adalah agama yang penganutnya terdiri dari orang-orang yang mengasihi dan menyayangi sesamanya. Hablum minallah, hablum minan nas, yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ketika Al-Quran mengatakan kalian ke neraka, dan Yesus mengatakan juga kalian ke neraka, kami datang dengan kasih sayang. Maka kami ingatkan, sebelum Anda masuk neraka, kami ingatkan, terlepas Anda itu bukan keluarga kami, terlepas Anda itu bukan saudara kami, terlepas Anda itu tidak sekeyakinan dengan kami, tapi karena kami punya kasih, ketika saudara kemudian ingin jatuh ke jurang, maka kami punya kewajiban terpanggil untuk menyelamatkan saudara. Sebisa yang kami bisa. Begitu juga ketika Anda tertulis dalam kitab saudara sendiri, dan di Al-Quran juga tertulis kalian akan ke neraka, dan masih ada upaya agar Anda itu tidak ke neraka, maka kami terpanggil untuk menyampaikan kebenaran itu, agar saudara tidak ke neraka. Wujud dari kasih sayang kami terhadap saudara. Karena agama kami adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang berkasih sayang, menebar kasih sayang kepada alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, agama Anda sudah menorehkan Kristen itu penghuni neraka. Bible yang menceritakan itu. Kristen diusir ke neraka oleh Yesus. Kristen tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka menurut Yesus. Di mana tertulis? Matius 23. Bagaimana engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sedangkan kau membunuh nabi-nabi, kau menyalibkan para utusan. Itu nggak mungkin bisa. Dalam Bible dituliskan seperti itu. Nah, Islam diajarkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Islam juga mengajarkan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir adalah bersaudara, penolong setan untuk menyesatkan manusia. Orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan agar misi setan itu berhasil, yaitu menyesatkan manusia. Kristenlah alat iblis untuk menyesatkan manusia. Wa kana kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir ini adalah saudara-saudaranya setan. Itu jelas. Nah, oleh karena itulah kami kemudian tidak mau ajaran Kristen ini diajarkan kepada generasi Islam. Makanya kami hadir untuk menghalau itu.
Di samping kami kasih kepada kalian, di sisi lain kami juga tidak mau keturunan kami menjadi Kristen. Sedangkan agama Kristen ini diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau. Bahaya. Bahaya Kristen. Kalau kita masuk Kristen bahaya. Kenapa? Dijanjikan neraka. Kami nggak mau keturunan kami masuk neraka. Maka kami menjaga itu. Makanya kami hadir. Bukan kami usil. Tidak. Tapi karena kami sayang sama Anda. Dan kami tidak mau keturunan kami masuk neraka bersama dengan Anda. Itu jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Abangku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bunda Rama Unirifa. Selamat malam Ganda adikku. Ya, Bang Ganda, silakan Bang Ganda. Oke, abangku yang tadi siang lagi hadir aku di sini, Bang Christian Emmanuel. Halo, selamat malam abangku. Iya Ganda, selamat malam. Silakan belajar dengan Bang Zuma. Enggak, tadi aku cuma nanyakan kayak gitu. Apa kalau Islam itu yang sesat sekarang ini, jika pun mereka masuk neraka, apa terganggu sama Islam? Aku bilang gitu. Jadi aku mau pengen tahu aja, mana tahu orang Kristen masuk neraka gitu kan? Ajaran agama yang menyimpang gitu. Jadi orang Islam jadi ikut kena asratnya gitu. Lagian kan kalau memang betul benernya agama orang abang kan, orang-orang Kristen yang nggak mau terima kan nggak ada masalah sama orang abang. Udah bersyukurnya harusnya orang abang benar di situ, melawan orang itu biarlah tersiksa di neraka, itu aja. Salah. Maksudnya apa ini, Dek? Apa ini? Gini Bang Juma. Ya. Kan Islam itu agama yang benar, Kristen itu agama yang salah. Misalnya kalau Kristen itu agama yang salah, misalnya agama yang menyimpang, kan masuk neraka. Apa ada keluhan? Apa ada Islam juga nerima apanya? Bagian dari hukumannya Kristen gitu. Imbasnya gitu. Imbasnya. Perintah di dalam Al-Quran kepada kami umat Islam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Nah, ini perintahnya. Jadi sebelum Anda ke neraka, kami harus berseru dulu, menyeru Anda dengan hikmat, dengan pengajaran yang baik. Artinya kami diminta oleh Allah untuk menyeru kalian untuk menyampaikan Al-Quran kepada kalian. Diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi tak ada masalah. Kalau misalnya dikatakan neraka bagi Kristen, apa berdampak kepada umat Islam? Tidak. Cuman kami diperintahkan untuk menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia, siapapun dia. Ajaklah manusia, siapapun dia. Ajak dengan kepada jalan Tuhanmu, dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Itu dalam Al-Quran itu dituliskan seperti itu. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi kami tidak mau mengganggu gugat nerakanya saudara, itu pilihan. Tapi kami diperintahkan untuk menyeru. Mau terima alhamdulillah.
Seperti itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyeru orang-orang di luar Islam untuk menuju kepada Islam dengan cara yang baik, bil ma'ruf wal mau'izatil hasanah. Seperti itu, saudara. Kami nggak memaksa. Kalau itu sudah menjadi pilihan Anda, ya silakan aja. Dalam kehidupan nyata yang kita lihat hari ini, ya, seorang yang kemudian memiliki kebaikan, kebenaran, atau ada upaya, ada tenaga, ada sesuatu yang dimiliki yang bisa kemudian menyelamatkan orang lain, maka sebisa mungkin kita pakai hal itu untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa tidak? Islam mengajarkan, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu apa yang dikatakannya ini diimani sepenuh hati. Apa kata Allah? Maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan surga. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang sholat, khusyuk dalam sholatnya. Ulaika, mereka itulah kemudian yang mewarisi surga Firdaus. Nah, ini kabar gembira. Oh ya. Kami sampaikan kepada saudara. Iya, silakan. Bang Zuma. Ya. Tadi aku masuk di komalnya. Halo Bang Christian Emmanuel. Halo Ganda. Oke, tadi aku masuk di komalnya Bang Immanuel. Aku bilang gini, aku pernah berantem sama orang tua, aku pernah bercakap sama orang tua aku, iya kan Bang Christian? Iya Ganda, iya silakan curhatlah. Terus aku pernah bercakap sama kawan juga, iya kan Bang Christian? Iya benar Ganda. Ceritakan tadi semua ini. Ku ceritakan tadi semua ini. Misalnya gini, aku memang yakin Yesus itu utusan Allah. Kalau aku ikutin dari Alkitabnya, memang dia akuin Yesus. Aku juga udah bilang tadi sama Bang Christian, Yesus juga berdoa. Yesus juga berdoa juga sama orang Israel yang pas dia membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, dan bahkan sisa 12 bakul tadi aku bilang gitu sama Bang Christian, kan? Dia berdoa, dia juga berdoa. Tapi kalau aku ini percaya Yesus utusan, aku memang udah lama aku tahu ini. Ya, tadi aku bilang kayak gitu kan Bang Christian, udah lama kali aku tahu soal ini. Iya Ganda, iya benar. Udah lama tahu aku soal ini. Kalau aku baca-baca Alkitab memang betul dia utusan Tuhan, utusan Tuhan semesta, Tuhan yang esa, aku bilang utusan. Jadi yang aku mau pertanyakan, jika aku mengakui Yesus utusan, mungkinkah aku masuk surga atau memang harus masuk Muslim aku biar masuk surga? Itu Ya, aja. pertanyaan bagus, keren banget ini. Ayo teman-teman di Tata Layar biar kuat kemalnya. Guru udah lanjut, ini pertanyaannya keren bagus ini. Saya suka ini. Iya, tadi di awal tadi saya sudah membacakan Al-Qur'anul Karim terkait dengan surah Al-Maidah, di mana ayat ini menjelaskan kemudian untuk orang sampai kepada jannah itu harus mengikuti ajaran Islam. Di mana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Tuh. Jadi kalau mau selamat, Al-Quran solusinya. Jangan yang lain. Surah Al-Maidah ayat 16. Kalau mau selamat, Al-Quran. Nah, untuk kemudian menjadi penganut kitab Al-Quran, maka harus memeluk Islam. Syahadatain, bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Habis itu belajar Quran. Anda akan menjadi manusia yang sempurna. Itu aja, nggak ada solusi lain. Hanya Al-Quran yang bisa menyelamatkan. Kalau misalnya orang Kristen ada tidak di dalam Islam dikatakan bahwasanya
juru selamat untuk menuju kepada keselamatan itu di luar Yesus? Ada. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Itu Islam tuh. Allah akan memberi petunjuk kepada manusia menuju kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain? Saya Bang Suma. Ya, silakan Bunda Mary. Ya. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi, sampai saat ini mereka menantikan Mesias, penyelamat. Sehingga ketika Isa Al-Masih datang, dalam keyakinan orang-orang Kristen, orang Yahudi itu menolak. Karena mereka melihat tidak mungkin Mesias itu datang dari seorang keluarga sederhana, tukang kayu, anak Yusuf, Maria, orang biasa. Karena dalam keyakinan mereka, Mesias itu akan datang dari keturunan raja. Seperti itu, hingga sampai saat ini mereka mengamini bahwa Mesias itu belum hadir. Nah, dalam konteks orang-orang Kristen, jelas ya Bang Suma bahwa Mesias itu sudah datang di dalam pribadi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah juga hal yang mengatakan dalam konsep Islam bahwa keselamatan itu datang dari salah seorang nabi, misalnya Rasulullah begitu, Muhammad. Karena kalau kita melihat kedudukan Nabi dan Al-Quran itu kan berbeda. Sedangkan Bang Suma tadi katakan kalau mau selamat ya harus mengimani Al-Quran. Seperti itu Bang Suma. Iya. Jadi gini. Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel. Ditolak. Mereka nggak terima Nabi Isa. Seperti yang saudari sampaikan. Mereka menunggu orang yang sama seperti Daud, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Salomo, sama seperti Hizkia, Gideon, dan seterusnya. Yang mampu kemudian menyelamatkan mereka. Yang datang ini kok justru anak yatim. Bahkan mereka menuduh anak zina tanpa ayah, hamil ibunya di luar nikah. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi Mesias? Ini Mesias yang ditunggu? Nggak mungkin. Tapi kemudian, apa yang dialami oleh Nabi Musa lebih dulu, itu lebih dahsyat lagi. Nabi Musa datang berkata kepada mereka, "Ya qaumi, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum." Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jangankan Nabi Isa, Nabi Musa yang mereka sudah jelas tahu Nabi Musa ini adalah yang mereka tunggu, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, disakitin oleh mereka. Ya qaumil lima tu'zunani, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Mereka bertanya, mereka malah meminta, Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, kami ingin makan makanan yang jatuh dari langit. Dikasih. Tahu mereka kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Tapi disakiti. Apatah lagi Nabi Isa yang mereka jelas-jelas nyata-nyata tidak menerimanya sebagai utusan Tuhan. Sudah pasti ditolak. Nah, kemudian saudari bertanya, apakah ada di Islam? Di Islam itu sangat jelas diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Wa imin ahlul kitab la illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, orang Yahudi,
yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Jadi nanti ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwa ternyata yang kita tolak selama ini, yang ditolak oleh nenek moyang kita selama ini, dan yang dikatakan oleh Islam sebagai Nabi untuk kita, Al-Masih untuk kita, ternyata betul. Buktinya dia datang kedua kalinya. Yang datang bukan Nabi ini, yang datang bukan Nabi itu, tapi Nabi yang kita tolak, Nabi yang ditolak oleh nenek moyang kita, ternyata dia yang datang. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12 nomor Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang tertulis di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku ucapkan. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa maksudnya ini? Maksudnya ucapan-ucapan Yesus ketika dia melakukan penginjilan selama 3 tahun, ucapan itulah kelak yang menjadi ukuran selamat tidaknya Bani Israel di akhir zaman. Mereka yang menolak Nabi Isa Yesus, neraka. Yang menerimanya kemudian jannah. Itu tolak ukurnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tak ada satupun dari ahli kitab yang bertemu Nabi Isa kelak di akhir zaman yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Semuanya akan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, ahli kitab, orang Yahudi Nasara yang menolak Islam hari ini akan menerima Islam di akhir zaman kelak. Ya, itu urusan Allah. Apakah Islamnya mereka diterima atau ditolak? Karena mungkin sudah huru hara kiamat, baru mereka ingin bertobat, sudah telat. Tapi kalau hari ini mereka menerima Nabi Isa alaihissalam, dengan arti kata dia menerima ajaran Islam, ya maka jannah, fil jannah. Beruntung pastinya. Dosa-dosanya dihapuskan dan amal perbuatan baiknya sejak dari dulu itu tetap diperhitungkan oleh Allah. Seperti itu. Ya, Bunda Mary, lanjut. Buka mute-nya. Ya, cukup dulu Bang. Oke Bang, izin pamit dulu Bang, sudah larut malam, mau istirahat. Iya. Baik. Di tempat saya udah jam 2 juga. Iya, silakan. Terima kasih Bang Suma, host. Iya, saudari Mary. Iya. Bang, siapa lagi yang dari Sudiang? Lupa namanya. Bang Goto. Ya, Bang Goto. Saya dari Garut, Bunda. Ambo nanya siapa yang nanya? Yang dari Sudiang. Nanya ya. Saya namanya Ambo Aka. Colak tuh balik. Iya, kan ikut tuh. Kalpanax. Oke Bang Suma, kalau ada kegiatan-kegiatan di Bolangi, mudah-mudahan bisa diinfokan Bang. Siapa tahu bisa ikut. Insya Allah. Oke Bang, saya pamit. Bentar Bunda. Ya sebelum ikut acara Gurunda di Bolangi, mendingan saya halalkan dulu. Saya sadarkan dulu, Bunda salah ngomong saya. Maaf Bunda, salah ngomong. Siap Bang. Selamat malam. Iya, malam. Ya, Ganda, silakan lanjut Ganda. Dibuka mute-nya Ganda. Ini ganda campuran apa ganda? Ganda campuran ya? Ganda tunggal. Oh ya. Mati Mija. Mau tak Mi? Oke. Aku cuman nanya itu aja sih. Nanyakan kalau memang aku kan udah ngomong tadi sama Bang Christian Emmanuel tadi siang. Udah aku bilang gitu. Cuman nggak aku pertanyakan kalau aku TV-nya kecilin Ganda, TV-nya kecilin. Kecil.
Kecilin musiknya, itu ada musik di belakang. Gimana TV dikecilin di Tawan tuh nonton TikTok. Nonton TikTok mau rokok. Oh, Bunda Rahma ini Lagi bucin. tidur. Lagi bucin dia, lagi bucin. Lagi bucin tadi kawan tuh. Bucin apaan? Zaman anak muda lah, bucin-bucin. Iya, soal bertanya. cinta. Gitu. Bagus. Itu aja Anaknya tadi terindah. yang mau aku tanyakan. Hah? Tadi cuma ngomong gitu aja tadi sama Bang Christian Immanuel. Ada juga tadi yang agama Buddha tadi itu Bang Christian Immanuel yang kasih pertanyaan sama aku soal Yesus Tuhan atau utusan yang gitu tadi. Iya, sampaikan aja keluh kesahnya sama Bang Zuma tuh gimana. Iya. Apa nih yang menjadi kegusaran kamu meskipun kamu takut akan lingkungan, bahkan keluarga kamu mengatakan jangan tanyakan itu ke sesama Kristen karena kamu akan dihakimi gitu. Kalau itu aja lah, memang kalau memang aku bilang sama si kaumku Kristen, aku bilang Yesus adalah utusan. Kalau Tuhan yang Esa, Yesus cuma diutus, aku bilang gitu, memang bermasalah besar. Cuman kalau ku ikut-ikutin sebelum ditunjukkan si Buddha tadi soal kejelekan Yesus yang punya anak 3 sama yang poligami, aku nggak tahu soal itu. Cuman soal dalam Alkitab yang diajarkan Yesus itu yang saya ikutin. Gimana caranya semuanya, gimana cara dia berdoa, gimana cara dia menyampaikan firman Allah, gimana cara dia untuk mengajarkan umat-umat Kristen berbuat baik, dan seluruhnya itu saya ikutin. Cuman yang saya permasalahkan, seperti saya bilang tadi sama Bang Christian Immanuel, jujur memang saya agama Kristen ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, cuman sebagai pengutus saja. Cuman saya sebagai Bukan Kristen pengutus, utusan, Bang. Iya itu. Jadi memang betul saya sampai kapanpun dibilang kalau yang namanya untuk syahadat itu memang saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya yang sudah tahu tentang Kristus ataupun Kristen, aku sendiri lah, aku bilang tentang aku sendiri, gimana caraku menyampaikan salamku sama Tuhan yang Esa, itu aja. Kalau yang namanya masuk Islam wajib masuk surga, nggak apa-apa lah. Aku bilang kalau memang aku yang salah dengan caraku sendiri itu, tapi nantilah di akhir zamannya udah apa, kalau di dalam Al-Quran tuh aku ada yang angkat orang Minang di Pekanbaru, ini mengece, dia berkata kalau dalam Qurannya akan akhir zaman tuh Imam Mahdi, kalau di kami hari kiamat. Jadi kalau Yesus mudah datang untuk menghakimi umat-umat Kristen yang salah-salah kayak gitu, berarti kami menanggung dosanya akibatnya. Bersyukurlah orang abang tidak apa-apa dalam penghakiman itu aja. Iya, Bang, kita akan selamat nanti, Bang. Justru abang sendiri yang akan kekal di neraka, Bang. Yesus turun ke dunia ini akan membunuh babi-babi dan mematahkan salib-salib, Bang.
Lanjut Bang Goto atau Dinda Sulfik Sul 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 Iya, mungkin Zulkifli. Ya, Siap. silakan. Assalamualaikum Gurundam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zulkifli saya gedein biar kena tombak. Iya, saya mohon izin Gurunda. Saya mau berdiskusi dengan si Ganda. Bukan permasalahannya di situ, Ganda. Soal keselamatan itu di dalam Kristen itu ndak ada. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, sudah jelas di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu dia akan usir. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Bernubuat demi namamu. Nah, pertanyaannya, Yesus akan berterus terang di situ, "Enyalah dari hadapanku." Pertanyaannya kepada Bang Ganda, yang diusir di situ siapa? Islam atau Kristen? Kalau Islam, tidak mungkin. Islam tidak pernah mentuhankan Yesus. Tapi dengan jelas justru Kristenlah yang menuhankan Yesus. Itu yang dia usir. Kalau di dalam Islam itu sendiri, Isa alaihissalam akan turun untuk dalam bentuk penghakimannya dan meluruskan ajarannya, dan dalam artian membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengatakan, "Aku bukan Tuhan." Sama dengan yang ada di dalam Bible. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. "Enyalah daripadaku Ganda, kamu semua pembuat kejahatan." Jadi di mana konsep keselamatannya? Apakah teman-teman Kristen menganggap konsep keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran akan masuk ke dalam kerajaan surga? Salah besar wahai Ganda. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dia hanya sebatas jalan, bukan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri, bukan dia. Lalu dasar apa yang membuat Ganda itu sendiri berpegang teguh di dalam iman Kristen untuk menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada. Konsep keselamatan yang dijanjikan oleh Kristen tidak seperti yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebentar, sabar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hidup yang kekal itu dengan mengenal Tuhan satu-satunya, Allah yang benar, itu Tuhan satu-satunya. Yesus adalah sebagai utusan. Itu hidup yang kekal. Bukan menganggap dia Tuhan, Ganda. Keselamatan apa yang kau maksud? Keselamatan apa yang dipegang teman-teman Kristen? Hanya dengan berpegang pada bahwa kita percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran, kita akan masuk surga. Tidak mungkin. Banyak kontradiksi. Saya pernah Kristen, Ganda. Saya pahami apa yang Anda rasakan sekarang. Semuanya adalah bentuk peneguhan doktrin yang ditetapkan di dalam otak-otak teman-teman Kristen. Kalau kita berbicara iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa yang teman-teman Kristen katakan? Iman itu percaya kepada satu Tuhan, bukan dua, apalagi tiga. Itu yang saya maksud, Ganda. Silakan. Bang Zulkifli yang terhormat, yang baik hati, yang dimuliakan Tuhan, ada rupa Bang Christian yang ganteng, ada rupanya aku bilang aku mempertuhankan Tuhan. Aku cuma mengikutnya aja, aku bilang tadi gitu kan Bang Christian tadi siang. Dengar ya Bang. Ya, apa yang Bang Ganda ikuti dari Yesus? Sudah aku bilang barusan tadi aku bilang Bang, aku cuman mengikuti gimana cara dia menyembah Tuhan, gimana cara dia berdoa, gimana cara dia untuk memberikan orang Israel makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu.
Dah. Oh, berarti Bang Ganda pernah memberikan makan kepada orang Israel pakai roti. Di orang Yahudi yang dia diutus yang nggak dipercaya. Iya, orang Bang Yahudi. Ganda pernah ngasih makan orang Yahudi. Bukan aku. Ya berarti Bang Ganda tidak mengikuti, yang mengikuti Uniripa. Bukan gitu Iya. maksudnya lo. Jadi waktu itu kan aku pernah kerja di rumah makan. Kalau dihitung-hitung hampir tiap hari orang makan di situ. Jadi aku ngikutin Yesus lah. Cuman bedanya Yesus mendatangkan dari langit, kalau aku enggak, dari restoran kalau aku. Berarti gue itu mengikuti itu ya? Oh iya. Kalau Ganda apa yang diikuti? Itu namanya aku udah senaif yang abang pikirkan. Enggak loh bang, aku nggak kayak gitu loh. Bang Ganda, ngomong sama Ya. aku nggak berjenggot. Ngapain pikirin si Iman? Abang pengikut Yesus. Apa perbuatan Yesus yang abang ikuti seumur Enggak, hidup? bentar Uni, saya curiga nih si Ganda ini ke iman terus nih. Jangan-jangan ada, aduh. Ada hubungan apa sama Iman, Bang? Iman Kristen ini. Abang ada hubungan apa? Ini loh, saya kan ngajak ngomong. Kenapa saya dicueki? Terus tapi pas saya ngomong, abang malah lebih memilih ngomong sama si Christian Immanuel. Saya tahu dia lebih ganteng dari saya, tapi nggak boleh kayak gitulah. bukan lo bunda. Tadi aku cuma ngomong. Jangan aja tadi panggil siang. bunda. Jangan panggil Ya udah, bunda Kak. lo. Kak, Jadi gimana? Abang ini mengikuti Yesus. Apa yang abang ikuti dari semua perbuatan Yesus? Yang mana, Bang? Kalau aku ada, bisa aku tunjukkan. Dia bersujud, aku bersujud. Dia meminta dengan menengadahkan tangan, aku begitu. Gitu. Kalau abang apa yang abang ikuti dari Yesus? Uniripa nggak ngikuti Yesus. Yesus disunat, Uniripa enggak. Iya kan dia laki-laki. Oh iya, sorry. Iya, aku kan setengahnya, setengah laki, setengah perempuan. Lanjut, Bang Ganda terus kayak mana? Abang ikutin Yesus yang mananya? Abang ikuti, abang mengikuti tidak semua pengajaran dia, Bang? Pengajarannya, ya saya ikutin. Ya kalau gitu pinjam duit 5 juta dulu, Bang. Benar, iya. Iya pinjam dulu duit 5 juta dulu. Kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau menolak. Coba pinjam dulu duit 5 juta, Bang. Ini namanya mau menekan aku loh kakak Bukan, katanya abang mengikuti Yesus. Kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Barang siapa yang memegang jubahmu, kau berikan bajumu. Barang siapa yang mengajak kau jalan 2 mil, kau jalan 3 mil. Kan Yesus bilang begitu. Katanya pengikut Yesus. Kalau aku mengikuti Nabi Muhammad, sholat seperti Nabi Muhammad sholat, puasa seperti Nabi Muhammad puasa, berzakat seperti Nabi Muhammad ajarkan. Nabi Muhammad menikah, kami menikah. Nah abang katanya ikutin Yesus. Abang menikah nggak nanti? Enggak. Yesus jomblo loh seumur hidup loh. Yesus jomblo seumur hidup. Iya. Mana ada Yesus menikah? Banyak kali pun bocoran yang terbongkar-bongkar kalian buat kak. Iya, gitulah Bang. Kami ini belajar loh, baru tahu lah. Aku aja kaget loh. Tadi ada pula tadi dulu. yang menunjukkan Yesus sudah menikah, punya anak 3, poligami lagi. Mana yang benarnya loh? Ada. Aku cuma bilang aja. Bukan harus meminjamkan uang dikasih gini. Aku Gini Bang Ganda. Bang Ganda. Aku drop aja. Aku drop Ada aja. 3 Yesus dalam kitab abang itu. Yang pertama adalah Yesus yang anak hasil sperma. Yang kedua anak hasil Roh Kudus. Yang ketiga yang mengaku Yesus padahal iblis. Abang mau yang mana? Kalau yang menikah istri banyak itu anak kandung Yusuf, anak Maria. Dia anak manusia. Wajar dia punya anak. Bapaknya tukang kayu loh. Sedangkan kita Gibran aja bapaknya tukang kayu jadi presiden loh dia loh. Apalagi ini di zaman dulu bapaknya tukang kayu. Apa nggak banyak duitnya Bang? Nah, ada lagi satu lagi Yesus anak Bunda Maria yang nggak pernah menikah.
nggak punya suami dia. Nah, hidupnya susah karena dia nggak mencari kaya di dunia. Ada yang mengaku Yesus padahal dia roh-roh kegelapan. Yang mana yang abang mau kubongkar satu persatu? Coba abang tanya dulu yang mana. Abang mau yang mana yang kujelaskan? Kalau yang menikah itu anak manusia, bang. Bapaknya tukang kayu, bapak kandungnya Yusuf, mama kandungnya Maria. Dia keturunan Daud. Wajar dia nikah, nenek moyangnya aja bininya banyak. Masa dia nggak ngikut? Wajar lah. Nah, itu yang diceritakan sama Yonatan Nandar. Yang menurut Barbara Tering, adalah satu kajian tentang hal itu. Abang mau yang mana mau kubahas? Loh. Jadi kayak mana Iman? Iman, kamu ikut siapa Iman? Ikutin Yesus atau ngikutin siapa? Ikuti Uni aja lah. Ikutin Uni. Yaudahlah. Kau Gandam ikut aku juga? Aku ngikut Yesus aja lah. Yang mana yang kau ikuti? Pinjam duit nggak mau kau ikuti, minum racun nggak mau kau ikuti, tampar pipi kiri kanan pernah kau coba? Pernah kau disalib? Pernah kau disiksa sampai jalan ke Bukit Golgota? Janganlah ngaku. Coba mana yang ajaran Yesus yang pernah kau ikuti? Ini dia bunda itu yang pasti mengatakan Yesus itu adalah yang di kayu salib itu bukan Yesus. Ini pasti yang tahu itu ini. Yesus itu bukan Yesus yang di kayu salib. Pasti pengkhianat yang di kayu salib itu. Pasti ini dia. Iya, bukan. Ini aku jelaskan dulu ya. Gini aku jelaskan dulu ya. Bukan itu memang bunda, makanya bunda menyuruh aku disalibkan. Bukan ganda begini. Bukan. Maksudnya gini ganda. Misalnya nih ya di Islam. Kami mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad merasakan apa yang kami rasakan. Jadi sebelum umatnya merasakan, Nabi Muhammad itu sudah merasakan seperti dia tuh difitnah, dihujat, disakiti, dia merasakan memimpin, dia merasakan susah. Itu semua sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan hingga sakaratul maut saja, kematiannya saja itu Nabi Muhammad juga merasakan. Nah, itu korelasinya pas dengan apa yang disampaikan oleh Rifa. Bahwasanya ketika kamu mengikuti Yesus, maka kamu harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Begitu ganda maksudnya. Ganda bingung guys. Enggak, ya udah gini aja lah. Aku bikinlah kontenku besok. Aku harus latihan disalibkan. Satu lagi. Iya. Yesus kan disalib. Lu harus disalib juga kan? Enggak, dengar dulu. Mau ini kata ini aku mau ngikutinya. Ya udah gini aja. Yang namanya janji nggak akan apa, nanti bisa aku besok bikin konten mau tahu jadi viral kan. Aku besok pipi kiriku kalau ditampar aku kasih pipi kanan. Apalagi tadi? Apalagi fotoin ya, videoin ya. Iya, apalagi Kak? Abis itu kau pegang salib jalan kau dari rumahmu ke Bukit Golgota ya. Oh iya. Iya itu. Jangan kau pakai baju ya dek. Gak boleh pakai baju ya dekku ya. Kau harus sebagaimana manusia pertama kali diciptakan, kau harus tak berbusana ya dek. Karena menurut Tuhan itu baik ya. Siksa dirimu sejadi-jadinya. Kenapa? Memang menurut Paulus ya, bahwa kalau kau baca ya dek ya, nih aku kasih kau datanya. Kenapa aku ajak kau untuk menderita? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Di dalam kitabmu dalam 1 Petrus pasal 1 kalau kau baca, mari kita lihat di sini ya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah dengan penderitaan kalian. Hamba-hamba patuhlah kepada majikan dengan takut, bukan hanya kepada mereka yang baik tapi juga yang bengis. Karena yang namanya kesakitan di dunia itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya ada istilah lambang kasih itu adalah salib. Ya, lambang kasih Tuhan itu adalah penderitaan. Semakin kau menderita, semakin mengasihi Tuhan. Begitu dekku. Itu kata Paulus loh ya. Apa Tuhan? Ya, Tuhan apa artinya memangnya dek? Tuhan kan itu udah maha. Udah
Tuhan, udah yang esa Tuhan. Nah terus katanya siapa Tuhan? Kok sama aku katanya nggak tahu ke siapa Tuhanmu? Ya kan, siapa yang tadi kakak ngomongkan itu Tuhan ini, Tuhan itu gitu. Loh, di dalam kitab bukan ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Terserah kau lah. Kalau kau misalkannya berdoa kepada Tuhan Bapa, enggak, misalkannya gini nih hari ini, emang enak sih jadi Kristen. Berdoa ke Tuhan Anak, tak mampu dikabulkannya. Ah, yaudah, berdoa lagi ke Tuhan Bapa. Enggak mampu dikabulkan Bapa, berdoa kepada Roh Kudus. Kalau tidak ada ketiganya yang mampu mengabulkan, minta sama mamanya. Mamanya bujuk nanti anaknya. Ah, itulah Katolik. Terserah kau lah. Kau mau berdoa kepada siapa itu urusanmu. Pertanyaanku adalah siapa yang kau ikuti di antara ketiga Tuhanmu itu? Katanya kau mengikuti Yesus. Nah, Yesus itu disalib hidupnya di dunia. Iya kan, Gitu. dalam agama kami kan di dalam yang kami ikutin ini kan Yesus itu disalibkan karena dia Mesias yang Nah, diakui makanya orang- kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Kata Paulus apa? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dalam ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, coba kau baca di ayat selanjutnya. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Nih, kasih kau data ya. Kasian kali kalian ini nggak belajar ya. Nggak usah Besok pun belajar kau ya, baca, Dek. nggak usah pun kau baca kak data-data itu. Udah aku bilang, aku tahunya aku siapa Tuhan. Udah aku bilang dari tadi pun aku udah ngomong di sama Christian Immanuel, ya kan bang? Siapa Tuhanmu, Dek? Nah, ya Tuhan Allah, ya kan bang? Iya. Aku bilang aku. Gimana? Iman, kau tanggung jawab dulu Iman. Apa penginjilanmu sama laki-laki ini Iman? Apa yang kau ajarkan sama dia Iman? Tanggung jawab Iman. Iya adikku, gimana Ganda? Kan Wah, udah aku bilang adikmu. tadi. Oh, ini Suganda. Bukanlah, ini Dengar dulu kak, masa aku mau ngomong pun Oh, iya, kali iya, Kak. iya. Kan udah aku bilang pun tadi aku udah berdebat sama orang tua aku. Mak, tadi udah aku jelaskan tadi di komalnya Bang Christian tadi siang. Udah aku bilang gini, Mak, kok kenapa ya kalau kita ini Kristen ini agak dibingungkan? Aku bilang gitu. Kenapa rupanya katanya gitu? Iya. Kenapa selalu dibilang gini? Ya Allah, terima kasih telah mengutus Yesus sebagai jalan kebenaran kami. Aku bilang gitu tadi di komalnya Bang Christian. Memang betul Ya mungkin nanti sama Christian lah dek. Ini Uni tunjukkan kenapa kau bingung ya. Ini Uni kasih data. Uni bilang kalau kau mengaku pengikut Yesus, kau harus mengikuti pengajaran dalam kitabmu. Yang paling utama yang harus kau lakukan, kau harus menderita. Nih. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi kalau ada orang menderita dan tidak seharusnya dia menderita, itu kasih karunia Tuhanmu, itu kata Paulus. Nah, itulah kenapa Uni bilang kalian bingung itu bukan kalian bukan Yesus yang salah. Kalian bingung karena dalam kitab kalian banyak pengajaran yang berkontradiksi, pengajaran yang bertentangan satu sama lain. Petrus dalam 1 Petrus pasal 2:18 itu diajarkan untuk menderita. Sementara coba kau bayangkan, Yesus itu menderita, betul nggak menderita? Mungkin tidak, demi menebus kejahatan orang-orang ya, seperti Hitler, seperti para penjahat yang genosida. Dia cuma 3 hari menderita, nggak cocok dek. 3 hari apa? Dia cuma dipaku aja kok. Apa itu pula yang dikatakan menderita sementara dia Tuhan? Makanya kalian itu mengikuti doktrin ajaran manusia. Kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, kamu ambil semua pengajaran-pengajaran Yesus, kamu akan berada di jalan yang benar. Contoh, kata Yesus adalah kehidupan yang kekal dengan mengenal Tuhan itu satu-satunya, bukan Trinitas. Dan tidak pernah Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi kalian selama ini menuhankan Yesus itu tidak ada dasarnya, dekku. Makanya kau bingung. Sejak kapan Nabi Musa, Ibrahim dalam kitab sucinya mereka yang disebut dengan tanah oleh orang Yahudi itu, sejak kapan mengajarkan Tuhan itu ada 3? Sejak kapan Roh Kudus pernah disembah, dek? Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Itu di Kristen aja, cobalah kau tengok. Tanyakanlah sama Ganda dulu. Sebentar Bang Ganda, sebentar. Coba Bang Yandri menuhankan Yesus yang menderita nggak? Bang Yandri.
Jangan malu dia ternyata. Coba aku tanyakan dulu, sejak kapan Ganda menuhankan tiga Tuhan? Sejak kapan Ganda? Sejak saya kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Di mana itu bilang? Sejak saya di karisma, kelas 2 SMP berubah? Enggak, sekarang kamu masih menuhankan tiga Tuhan enggak? Tidak, dengarlah dulu. Aku mau belum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wih, astagfirullahaladzim. Udah biasa. Masya Allah. Gini, dengar. Lanjutin. Kelas 1 SD, tahu nggak gereja yang tepuk tangan yang? Enggak tahu. Itu. Karismatik. Kan aku gereja di sana. Dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP, dah. Ya. Terus sadar di situ lah agak mulai apa pemikiranku mulai agak maju sedikit pikiranku. Masya Allah. Nah, gini, aku belajar pas hari di kalender lah tanggal merah hari kematian Isa Al-Masih. Kalau kami Yesus, ya kan? Ziarah di sana ke makam opung kita, opung nenek, grandmother itulah. Ziarah di sana. Udah pas ziarah tuh. Grandmother. Iya itu aja lah. Ziarah di sana, ziarah. Pas ziarah tuh aku nangis. Udah itu aja lah dulu, nangis. Terus Nangisnya gimana? Nggak usah ditunjukkan nangisnya. Udah lewat tadi. Udah lewat. Jadi pas itu aku agak sadar sedikit dalam hatiku. Oh iya kah, mati kah Tuhan? Jadi kalau mati Tuhan siapa Tuhan kami? Ini pas aku mengenal Yesus. Masya Allah. Mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Ternyata. Belum mengenal Allah. Udah dulu masih ngomong si Ganda. Si Ganda masih ngomong Uni dipotong mulu nih ya. Iya. Ganda. Jadi saya berpikir, jadi gimana nih ya? Dalam hatiku saya pijaklah dia KBP. Yang inilah yang tadi saya bilang itu sama Bang Christian. Kenapanya di gereja ini ya dibilangnya ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus sebagai juru selamat kami. Gitu. Jadi dari situ aku agak rajin aku baca Alkitab. Aku bacalah di Alkitab mana itu lagi yang dikatakannya yang pas Yesus dibaptis ada datang firman, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Terus di Alkitab aku datang sesuai dengan perintah Allah. Aku menyampaikan apa yang sudah diperintahkan. Terus dalam ajaran itu ku ikutin lagi. Dalam tiap minggunya orang HKBP menyebutkan aku percaya kepada Allah. Itu aku percaya kepada Yesus itu. Terus akhirnya dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Udah. Semakin kudalamkan, oh ternyata Yesus itu sebagai pemberitahu tentang kebenaran sesungguhnya, tentang bahwa dia diutus dalam hatiku. Makanya aku bilang kayak manapun dibilang Kristus itu aku, ataupun Kristen itu aku. Terus jalan-jalan sampai ke Simpang 3, udah itu aja. Jalan-jalan sampai ke Simpang 3. Simpang 3 kau tertawa. Kau pikir selama ini kau penyembah berhala, ternyata benar rupanya, begitu? Kalau makanya aku tanya tadi sama Bang Zuma, apakah memang aku Paman percaya seperti ini dan seperti itu, dan haruskah aku masuk ke sini yang belum ke sana? Pulang tadi gitu sama Bang Zuma. Tadi Bang Zuma jelaskan. Apa kata Bang Zuma? harus tetap masuk. Tetap masuk kemana? Apa yang masuk?
Maksudnya Masuk ke gimana nih? Islam harus Ke bersahadat. apa tadi, ke jalan buntu tadi yang bisa nyemplung itu. Jalan buntu nyemplung gini loh, Dek, ya. Islam itu agama pilihan. Islam itu agama untuk orang yang berakal. Persyaratan pertama menjadi seorang muslim dan muslimah itu berakal sehat. Berakal sehat dan baligh. Itu syaratnya. ODGJ nggak kena syariat Islam. Orang tertidur nggak kena syariat Islam. Kak, Nah, kalau kamu itu orang sehat, orang normal, kenapa kamu ndak masuk Islam? Karena kamu ndak mau. Kak, Karena kamu ndak mau berakal. bukan gitu, Kak. Hmm. Memang yang kelima agama ini siapa yang nurunkan? Itu buatan manusia, tergantung perbuatan manusia, atau memang turunkan Tuhan? Ada dua. Yang pertama agama langit, yang kedua adalah agama buatan manusia. Agama langit itu dikenal dengan informasi transenden yang disebut dengan wahyu. Agama bumi adalah informasi yang diada-adakan oleh manusia yang disebut dengan dogma dan doktrin. Apa yang kau imani selama ini di gereja itu adalah doktrin atau dogma. Apa itu doktrin? Doktrin adalah pengajaran manusia yang dianggap benar. Apa itu wahyu? Informasi benar dari orang benar dari kebenaran itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jal. Cara membedakannya kemana? Kalau seandainya informasi itu datang dari orang yang tidak pernah berbohong selama hidupnya, itu pasti dari Tuhan. Kalau informasi itu datang dari orang yang pernah berbohong, berkontradiksi satu sama lain, maka itu jelas buatan dan karangan manusia. Buatan ciptaan Tuhan tidak bisa ditiru oleh manusia, tapi buatan manusia bisa ditiru oleh manusia lainnya. Kalau ada literasi informasi yang datang dari manusia, kalau tidak berkontradiksi, kalau tidak ada kesalahan, kalau tidak tak masuk akal. Contoh Trinitas, tak masuk akal. Tapi dia dikatakan konsep. Bagaimana mungkin produk fikir manusia tidak bisa dipahami dengan pikiran? Tapi kalau informasi yang datang dari Allah, itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas dan dimensi beyond logic. Logik dan beyond logic. Nah, Al-Quran itu informasi benar. Cara membuktikan mana Tuhan yang benar, lihat siapa yang memberi informasi tentang Tuhan. Apakah orang ini penipu? Apakah orang ini seorang yang jujur? Maka ini disebut dengan kabar sodik, kabar benar. Jadi Tuhan menurunkan agama Islam. Allah itu menurunkan informasi. Informasi itu adalah berupa kehendak dan aturan. Maka kehendak dan aturan ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu disebut dengan din atau jalan. Tuhan itu menurunkan jalan. Nah, kenapa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Karena dia membawa informasi itu. Datanya mana? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan semua adalah perintah Bapa, kan? Maka Yesus mengaku sebagai jalan. Maknanya adalah dia perantara. Iya. Kalau kamu mengikuti Yesus, apanya yang kamu ikuti? Apakah kamu berdoa kepada Tuhan langit dan bumi? Jangan kebenaran, tapi dia nggak pernah mengaku Tuhan dalam Alkitab, nggak pernah. Jalan perantaranya dia. Iya, nah dia jalan perantara. Masalahnya adalah kamu salah ketika mengikuti dia karena dia hadir untuk nenek moyangnya orang Israel. Karena dia mengatakan, aku datang menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Israel. Coba tunjuk satu ayat di mana dia pernah mengajarkan orang lain. Walaupun dia mengajarkan orang lain kemudian itu karena apa? Karena orang lain tersebut minta diajarkan. Makanya dia katakan perempuan Kanaan itu adalah seorang kunarion atau hewan, bukan hewan ternak, tapi dogi. Hewan ternak itu apa? Domba. Domba-domba Yesus mana? Bani Israel. Tapi kalau ada hewan ternak atau binatang lain yang ingin ikut ke dalam kawanan domba, ditolak enggak? Tidak ditolak. Tidak ditolak sama dia. Tetapi dia datang khusus untuk domba dari Israel. Jadi tugas dia itu bukan untuk menyelamatkan hewan-hewan lain, tetapi hanya domba tersesat dari Israel. Apa istilah domba tersesat ini? Domba tersesat ini adalah istilah yang sama digunakan oleh Al-Quran, yaitu orang kafir, di mana para penyeru orang kafir seperti menyeru kepada hewan ternak.
Istilah hewan ternak ini merujuk kepada siapa? Kaum Tegar Tengkuk. Siapa dia? Bani Israel. Kenapa Bani Israel dikatakan seperti hewan ternak? Karena mereka tidak mendengar tapi punya telinga. Dalam kitab Yesaya dikatakan sedemikian rupa. Makanya Yesus berbicara menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena memang orang-orang Israel itu dia seperti hewan ternak. Dia punya telinga tidak mendengar, dia punya mata tidak melihat. Makanya mereka ingin menghabisi Yesus. Kamu baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Di mana di situ Yesus mengatakan, bagaimana mungkin ular beludak ini, kalau seandainya Al-Qur'an memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir ini sebagai hewan ternak, Yesus lebih lagi, bahkan orang Farisi dikatakan ular beludak. Nah, sekarang saya tanya sama kamu ganda, mungkinkah kamu mengikuti semua attitude Yesus? Yesus tidak menikah. Bisa kamu ikuti? Dan bagaimana cara Yesus menyembah kepada Tuhannya? Ada dijelaskan dalam kitabmu. Maka Yesus berkata, dia meminta kepada Bapa untuk mendatangkan seorang penyelamat lain. Yang penyelamat ini hukumnya akan menyertai kami selama-lamanya. Karena apa? Kenapa kami bisa mengikuti hukum ini selama-lamanya dan menyertai kami? Karena hukum ini berupa hafalan yang ada di dalam diri kami yang disebut dengan Ruach HaKodes. Al-Quran itu nama lainnya adalah Ruh Kudus, dekku. Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran. Lalu dikutip oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia, lalu disebutkan mengimplementasikan Tuhan yang lain. Padahal tidak ada Tuhan Roh Kudus. Ruah itu artinya spirit atau angin. Sesuatu yang di luar nalar. Kenapa Al-Quran dikatakan ruh? Karena Al-Quran menghidupkan hati. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka hatinya hidup, jiwanya akan hidup, maka tubuhnya pun bukan berarti hidup dalam makna apa ya, karena hidup itu belum tentu hidup dalam makna rohani. Kalau kami umat Islam juga bisa menggunakan istilah hidup rohani, orang yang memiliki Al-Quran di dalam hatinya, dia akan hidup. Itu kenapa Al-Quran dikatakan Ruh Kudus. Jadi kalau yang dikatakan punya Roh Kudus itu umat Islam. Karena umat Islam lah yang membawa firman Tuhan kemana-mana. Tidak ada satupun umat Kristen yang menghafalkan kitab sucinya. Kak, dengarlah. Besok lah kakak sambung lagi di hari wirid kayaknya besok. Besok lagi sambung ceramahnya tuh. Aku mau apa adanya. Jadi besok aja lah di pas wirid nanti kakak ceramah lagi ataupun pas apa. Wirid. Ini bukan ceramah, ini diskusi. Saya tidak mengajarkan kepadamu Islam dulu, tapi saya mengajarkan kepadamu Bible dulu, bahwa kalau kau belajar betul-betul kitab sucimu itu, kau akan pergi arahnya kemana? Ke Islam. Karena Yesus tidak membawa Kristen. Yang membawa Kristen itu Paulus. Yesus itu membawa apa? Membawa damai. Salom. Dia tunduk dan patuh. Aslam. Dia bersuci. Salim. Salom, aslam, dan salim ini adalah asal muasal kata Islam. Itu. Ya. Atau kau mau tuduh kalau dia tidak suci, dia bersunat, nggak makan B2. Kalau mau tuduh dia nggak patuh, dia tunduk kepada bapaknya. Kau mau bilang kalau dia itu tidak membawa damai, dalam Biblemu iya, ada dalil. Jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Iyalah, palingan aku kena satu dosa itu. Kalau aku, palingan aku kena satu dosa itu kalau aku bersama Yesus, dia jalan kebenaran. Iya, apa yang kamu ikuti dari perkataan Yesus tadi tunjukkan kau sebenarnya dekku, di sisi lain kamu tuh hipokrit, menipu dirimu. Kau bilang aku mengikuti Yesus, ku tantang kau mengikuti Yesus. Pinjam aku duit 5 juta. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Yesus ajarkan begitu loh. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa menjadi muridku. Ada untuk kau benci bapakmu. Yang gini nih, Nasabah baru. Tapi bunganya 20%, bisa nggak, Bu? Oh, berarti Yesus mengajarkan membungakan uang berarti? Dari tadi maksa kali minjem sama aku 50 juta. Bukan, saya menunjukkan kalau konsekuensi mengaku pengikut Yesus itu pada akhirnya adalah menipu. Kalau betul-betul kau mengikuti Yesus, kau konsisten. Laki-laki itu apa yang dipegang? Laki-laki itu yang dipegang apanya? Omongannya. Nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, udah kau ikuti ini? Udah kau pernah benci bapak sama ibumu? Enggak pernah.
Ya sudah, berarti kau penipu. Kau katakan kau mengikuti Yesus. Tidak. Kau nggak pernah mengikuti Yesus. Kau hanya mengaku mengikuti Yesus. Mana ada Yesus makan B2? Mana ada Yesus? Kau bersunat nggak? Kau bersunat nggak? Bersunat. Barang siapa yang bersunat, kata Paulus, maka Kristus tidak berguna lagi baginya. Mana yang kau ikuti ini? Paulus atau Yesus? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tak berguna lagi. Ini ada di kitabmu ini. Coba Galatia pasal ke-5. Nih. Ngapain kau bersunat, dekku? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nih. Jadi tidak ada sama antara batil dengan yang hak. Maksudnya apa? Agama yang betul itu tidak abu-abu. Ketika kau katakan kau pengikut Yesus, apanya yang kau ikuti dari Yesus, adikku? Yesus bilang apa? Juallah seluruh hartamu. Itu kan perjanjian baru. Aku yang kubaca masih perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kayak gini dia. Di perjanjian lama mana ada Yesus? Ini kan menipu lagi kan? Bukan, menipu tentang lagi sunat kan? loh, tentang sunat loh kak, tentang sunat loh kak. Gini dia. Barang siapa yang bersunat, dia akan sampai ke sini, dan barang siapa yang tidak bersunat, maka akan tinggal di sini. Gitu. Kalau kau memang mengikuti perjanjian lama, apakah kau mengikuti semua aturan dalam perjanjian lama? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Satu aja yang melakukan kejahatan dengan menggantinya dengan apa? Dengan menyembelih hewan kurban. Ada kau lakukan itu? Mengelilingi bait misbah Tuhan seperti Daud. Ada kau ikuti semua itu? Mentahirkan diri, berziarah seperti Moses. Ada kau ikuti itu? Saya membuktikan kalau kau itu sebenarnya adalah orang yang menipu dirimu dan menipu orang lain. Buktinya apa? Mengaku pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun yang mampu kau ikuti dari apa yang diajarkan Yesus. Kata Yesus apa? Kalau si Ganda, dikit nih. Si Ganda ini jadi Satpol PP enggak? Enggak, security-nya pernah. Enggak, berarti Ganda tidak mengikuti Yesus. Karena di Matius Matius 12 itu, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli, dan pedagang-pedagang membalikan meja pedagang di sana. Berarti Ganda tidak mengikuti Yesus jadi Satpol PP. Daftarlah kau jadi Satpol PP. Ini yang saya juga ini saya katakan ya, dalam kitab kalian itu ajaran-ajaran yang kalian percayai sebagai pengajaran Yesus itu tidak relevan, tidak sesuai dengan natur dan naluri manusia. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini Kang Begal diizinkan loh. Bayangkan loh, kau harus siap sedia ketika apa-apa diambil, binikmu diambil orang, kau nggak boleh minta, kau nggak boleh ambil lagi. Anakmu diambil orang, kau harus berikan. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bagaimana mungkin ini bisa kau ikuti pengajaran seperti ini? Ya, kenapa saya bongkarkan kepadamu ini? Saya cuma satu poin, ingin menunjukkan siapapun orang selagi Bible adalah kitab sucinya dan mengaku pengikut Yesus itu bohong. Bohong. Ya. Karena dalam kitab kalian itu tertulis di dalam informasi-informasi tentang Yesus itu terjadi kontradiksi. Di satu sisi Yesus mengatakan, jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Ada kalian ikut itu? Gitu loh Ganda. Jadi perhatikan Ganda ya. Ada metode yang digunakan oleh iman samamu, itu metode yang lembut, mengajak kau berbicara baik-baik, ya kan? Tapi metode yang Uni lakukan ini, Uni sedang memaksakan